Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Ummu Albani, terapis TORCH. Alhamdulillah, biiznillah, sudah 13 tahun menjalani terapi ini. Baiklah saudaraku, kali ini kita akan membahas ya fenomena yang banyak sekali terjadi di kalangan wanita Indonesia ya, tentunya juga pasangan suami istri ya, yang banyak menghadapi masalah dalam mendapatkan keturunan yang sehat, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan keturunan atau hamilnya yang bermasalah. Nah, masalah yang banyak menjangkiti masyarakat kita saat ini adalah terkait masalah kehamilan, seperti sulitnya terjadi kehamilan, kemudian keguguran yang berulang-ulang, kemudian ada juga IUFD ya, intrauterine fetal death, atau yang disebut dengan KJDR ya, kematian janin di dalam rahim. Kemudian ada lahir prematur, kemudian ada lahir anaknya dengan membawa kelainan, membawa kecacatan yang disebut dengan kongenital. Nah, apa sih penyebab utama yang terjadi di dalam masalah kehamilan ini? Tentunya terkait pengalaman saya selama 13 tahun itu, kebanyakan mereka adalah terinfeksi TORCH. Mungkin orang belum banyak tahu apa itu TORCH ya, apa itu infeksi TORCH. Baik, akan saya jelaskan. Infeksi TORCH adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit dan berbagai virus. Di sini TORCH sendiri adalah Toxoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Adapun O di dalam TORCH itu adalah other disease atau serangan infeksi yang lain. Di dalamnya ada hepatitis, ada HIV, ada chickenpox, ya, ada berbagai macam lagi virus seperti chlamydia, gonore, dan lain sebagainya. Kebanyakan itu adalah infeksi-infeksi seksual menular. TORCH ini infeksi yang disebabkan oleh parasit dan virus. Ya, banyak sekali menjangkiti masyarakat kita tanpa mereka sadari. Itulah penyebab daripada sulitnya hamil, keguguran, bayi meninggal, dan kecacatan pada bayi. Nah, bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa diri kita terinfeksi oleh TORCH itu? Tentunya harus ada kejadian dulu. Ya, karena TORCH ini sulit untuk dideteksi secara kasat mata atau mungkin saja tidak bisa dirasakan begitu, maka mestinya ada kejadian dulu, ya, ada kejadian kenapa lama tidak kunjung hamil begitu ya, lalu diperiksa ada masalah pada sel telur dan masalah sperma pada suami. Nah, itulah TORCH yang menjangkiti pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai keturunan. Ternyata didapati TORCH ini menginfeksi istri dan merusak sel telur sehingga tidak bisa normal sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah masalah yang banyak menjangkiti ibu-ibu adalah masalah keguguran. Ya, keguguran 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 8 kali tidak menyadari penyebabnya apa. Nah, di situ kita harus segera sadar ya, penyakit apakah yang sedang menjangkiti ibu, dengan cara kita memeriksakan diri ke laboratorium. Ya, ke laboratorium. Boleh juga Anda mengunjungi dokter SPOG untuk menanyakan apa ini dok penyebabnya. Boleh juga periksa mandiri ke laboratorium pada pemeriksaan panel TORCH ya. Di sana kita mendeteksi benar atau tidakkah, positif atau tidakkah kita terinfeksi TORCH ya. Jadi Anda datang ke laboratorium untuk memeriksakan TORCH ya, Toxoplasma, rubella, CMV, herpes. Itulah penyebab keguguran yang bisa saja disebabkan oleh infeksi TORCH. Masalah yang ketiga adalah yang cukup berat ya, kematian janin di dalam rahim, KJDR atau yang disebut dengan IUFD. Ya, kematian janin dalam rahim, sebagian besar kasus yang saya tangani juga ternyata disebabkan oleh infeksi TORCH ya. Apapun itu TORCH ya, entah itu dia toxoplasma, entah itu rubella, entah itu herpes, entah itu CMV, bisa saja terjadi terinfeksi salah satu, salah dua, atau semuanya. Keempat-empat item tersebut ibu bisa terjangkit. Maka diganggulah janin itu, diinfeksilah janin itu, sehingga gagal organ, kecacatan apa lain-lain kita tidak mengetahuinya sampai terjadi kematian. Maka jika itu terjadi pun ibu silahkan periksakan diri ke laboratorium.
Kemudian yang keempat, tidak kalah banyaknya jumlahnya di Indonesia ini sudah bayi-bayi yang lahir dengan kelainan, ya, dengan cacat bawaan atau kongenital, cacat bawaan, disebabkan oleh infeksi TORS juga, seperti ensefalitis, ya, radang otak, kejang, kelumpuhan, cerebral palsy. Pada kepala adalah hidrosefalus, mikrosefalus, anencefal, ya, hidrosefalus yang kepalanya besar, ya, mikrosefalus yang kepalanya lebih kecil daripada ukuran badan, ada juga anencefal yang tidak mempunyai tengkorak kepala, terlahir demikian tanpa tengkorak kepala. Itu penyakit-penyakit pada kepala. Ada juga jantung bocor, bibir sumbing, ya, tidak ada anus, ya, usus terburai, dan lain sebagainya. Juga dapat menyebabkan kecacatan pada mental, tidak hanya pada fisik TORS ini menyerang, tapi juga kecacatan pada mental seperti retardasi mental, ya, autism, kemudian Down syndrome, ya, hiperaktif. Nah, seperti itulah TORS menginfeksi susunan saraf-saraf mereka, bayi-bayi tersebut, menjadi yang disebut dengan kelainan kongenital atau cacat bawaan. Bagi saudariku yang dimanapun berada, bagi yang berjuang ingin hamil sehat, ya, hendaknya memperhatikan masalah-masalah tersebut, penyebab-penyebab masalah tersebut. Seperti yang saya sampaikan, infeksi TORS ini dampaknya sangat luar biasa, sangat meluas pada masalah kehamilan. Sejak seperti sulit hamil, ya, keguguran, bayi mati di dalam, ya, meninggal setelah dilahirkan, ataupun cacat bawaan. Jika ada gejala-gejala tersebut pada ibu, segera periksakan diri, datangi dokter SPOG boleh, langsung cek mandiri ke laboratorium swasta terstandar dimanapun di kota Anda boleh, untuk menegakkan diagnosa benar apa tidaknya terinfeksi TORS, ya. Selamatkan ibu dan bayi dari bahaya TORS sejak dini, sebelum terlambat. Karena kalau anak kita sudah lahir dalam keadaan cacat bawaan, itu tidak bisa diobati. Seperti itu. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga bagi yang belum paham, jadi sekarang jadi paham, ya, apa itu TORS, bagaimana bahaya dan dampak TORS pada kehamilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.